misalnya terpaksa sendiri karena mungkin jauh ya, seperti Jeremy, dia apa namanya kerja magangnya di Batam, jadi mau nggak mau dia bisa mengerjakan sendiri. Takutnya nanti sama teman yang satunya tidak bisa kerja sama malah repot. Tapi kalau misalnya ada temannya dan dia bisa komitmen untuk koordinasi, silahkan saja. Karena memang mengerjakan tugas akhirnya juga cukup ini ya, cukup berat gitu ya. Mungkin kalau sudah lihat di apa namanya di Etling gitu ya, ada tentang panduan tugas akhir itu eh, cukup banyak ya apa yang harus disiapkan. Mungkin Ibu share screen dulu mengenai PPT-nya mana ya? Ini pada sudah kita. Oh nih yang mana ya sebentar. Mm-mm. Oke. Oke, sekarang Ibu membahas ini dulu. Apa namanya? PS ya, rencana pembelajaran pabrik kimia dulu, SPPK dulu ya. Di sini RPS PPK udah kelihatan ya. Nah, RPS PPK ini di sini diharapkan ya dalam membelajar itu diharapkan mahasiswa di sini diantaranya ya mampu memanfaatkan rekayasaan berbasis teknologi informasi, kemudian penyelesaian masalah, kemudian ini nanti ada formulasi konkret permasalahan ya. Nah, kemudian yang CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, jadi di sini melaksanakan kerekayasaan. Yang utama sebenarnya ini, materi ini yang kemampuan sub CPMK ya. Jadi kemampuan menjelaskan latar belakang suatu proses ya, implementasinya yaitu tata letak pabrik, market, jadi pemasaran, dampak secara sosial, aspek safety dan lingkungan, serta menjelaskan filosofi pengendalian proses. Kemudian membuat diagram alir proses, ya. Kemudian eh, perhitungan perancangan rinci untuk alat-alat, ya. Kemudian eh, di perancangan alat, kemudian utilitas, kemudian baru analisa ekonominya. Ya, kemudian di sini untuk mendapatkan apa ya bisa merancang itu kalian nanti harus menganalisis analisa pasar, merancang proses ya, pemilihan proses, kemudian menghitung neraca massa, neraca energi, terus merancang alatnya, alat utilitas, kebutuhan utilitas, menganalisa dampak lingkungan, analisa ekonomi, membuat diagram alir proses, PIFD, dan menyiapkan bahan presentasi. Nah, ini di dalam PPK tuh nanti kita diajarkan seperti itu. Ya, jadi nanti ada tahap-tahap perancangannya, pertimbangan pemilihan proses, flow sheet engineering, ya. Terus nanti ada konsep neraca massa energi, ini materi-materinya, terus langkah-langkah sintesa, alus reaksi, pemilihan reaktor, terus ini ya analisis sintesis, terus nanti apa utilitas dan penanganan limbah, sistem pengendalian alat utama dan alat proses dan ketiganya baru nanti analisa ekonominya. Ini di pustakanya ya. Jadi yang ada di sini Ibu punya buku Peter, buku nih apa namanya Rigel proses sintesis.
Thrift ada ya nanti di thrift tuh ada di mana namanya? Di perpustakaan ya. Kemudian key opener ibu punya, jadi nanti kalau ini, jadi ada beberapa buku Peri juga ibu ada, Gen Koplis ada ya. Jadi nanti tergantung nanti butuhnya ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya daftar pustakanya itu kan cukup banyak. Memang eh, tugas akhir, jadi perancang pabrik kimia itu sama ya dengan tugas akhir. Tugas akhir itu adalah skripsi berbentuk referensi. Jadi, bagaimana merancang suatu pabrik yang berdasarkan referensi-referensi, baik itu handbook maupun jurnal, paten, ya, dan lain sebagainya. Jadi, memang kalau kita lihat dari materi di sini, memang mau tidak mau, kalau bisa berdua, ya. Tetapi kalau memang tidak bisa, sendiri pun eh, bisa gitu ya, karena ada beberapa semester kemarin ada yang sendiri karena pecah gitu ya, pecah sama temennya, kelompoknya, akhirnya dia sendiri-sendiri, walaupun judulnya sama. Terus apa ya kemarin tuh kalau nggak salah kapasitasnya beda atau tetap sama, sehingga dia mengerjakan sendiri-sendiri. Sebentar ini, padahal PPT-nya ada, kenapa nggak bisa PPT-nya ini? Oke ya, setelah tadi, eh, setelah oke, setelah kita tahu hmm, RPS-nya, ini dia nih ketemu. Nah ya, jadi ini Ibu udah siapin PPT-nya supaya hmm, bisa tahu slide-nya susah. Oke ya, dari tadi di sini kemampuan dalam tugas akhirnya. Kalau bagi yang tugas akhir, maksudnya gini, yang sudah tugas akhir kan berarti dia mengambil sidang tugas akhir ya dalam sidang tugas akhir. Nah, sidang tugas akhir ini RPS-nya itu mampu mempresentasikan laporan tugas akhir dalam sidang. Kemudian mahasiswa mampu menjawab dari pertanyaan penguji sebagai penguasaan dan pertanggungjawaban. Jadi apa yang sudah kalian tulis di dalam laporan itu mau nggak mau harus dikuasain, gitu ya. Nah, kemudian setelah tentang RPS, Ibu mau membahas bagaimana strategi bahwa dari yang materi tadi itu bisa diselesaikan se- apa namanya bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester. Ya, ini Ibu bilang alokasi waktunya 16 sampai 20 minggu. Nah, ini sekalian sama yang sedang mengambil tugas akhir. Jadi, ini kalau Ibu rencana. Jadi kita tahu bahwa tugas akhir itu 5 SKS. Jadi kalau satu SKS 1 jam, walaupun 1 jam itu 50 menit, ini namanya 15 jam ya. 15 jam per minggu. Jadi kalau 15 jam per minggu, kalau kalian bekerja berarti di Sabtu Minggu gitu ya. Kerjakan TA-nya full gitu. Kalau yang ngambil 20 SKS jadi diatur-atur. Nah, kalau pingin tugas akhirnya selesai 1 semester. Kalau ada yang bilang, wah tugas akhirnya susah ya gini-gini. Ya kalau misalnya dilakukan berdasarkan waktu yang sudah apa ya disediakan atau ditetapkan bisa dikerjakan sepertinya apa namanya akan diselesaikan 1 semester. Tetapi kalau misalnya harusnya 15 jam tapi cuma 5 jam dalam 1 minggu, wajar kalau misalnya TA-nya tidak selesai, gitu ya. Jadi eh, ini makanya benar-benar diperhatikan untuk alokasi waktu. Kenapa Ibu sampaikan memang supaya di awal-awal nih sudah ada strategi ya bagaimana sih nyelesain prarancangan pabrik itu 1 semester. Ini Ibu kasih alokasi waktu 16 sampai 20 minggu. Jadi hitungannya tuh nanti kalau mulainya minggu depan kita itu sekitar 5 bulan. 5 bulan itu
Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi Februari itu harus sudah selesai. Nah, ini penentuan kapasitas harusnya seminggu. Kemudian alur proses produksi dan kondisi operasi seminggu. Itu paten ya. Makanya kalau mau strateginya pada saat sudah dapat judulnya yang nanti kita bagikan, itu sudah mulai nih 2 minggu kalau berdua, yang satu nyari tentang kapasitas, yang satu nyari tentang prosesnya, gitu ya, mau pilih proses yang mana. Kemudian 1 bulan, ini 4 minggu, neraca massa dan energi ya, nacamasa energi. Waduh, kayak ada yang baru, misalnya baru masuk ya, tahu belum nggak tahu neraca massa atau energi. Mudah-mudahan sudah pernah tahu. Kalau yang belum tahu, nanti Ibu berikan bahannya. Tetapi di dalam PPK nanti ada jadwalnya. Pak, apa dosennya ngasih kapan gitu ya. Nanti ada neraca massa, neraca energinya. 1 bulan baru nanti nentuin alat. Jadi dalam merancang alat itu memang dibutuhkan apa namanya neraca massanya. Contoh kalau kita mendesain tangki, kan gimana desain tangki, berapa dimensi tangki itu misalnya diameter sama tingginya. Nah, berarti kita perlu perlu tahu kapasitasnya, mau disimpan berapa lama sehingga kita tahu volumenya. Jadi, neraca massa dan energi ini digunakan untuk menghitung alat, gitu ya. Kemudian utilitas yaitu sarana penunjang untuk apa namanya? Untuk proses. Nah, ini memang PR juga buat mahasiswa yang RPL ya, yang disetarakan 100 SKS, kemudian utilitasnya baru dapat semester genap, sedangkan semester ganjilnya belum dapat. Nanti kalau bagi yang belum dapat, bilang ke ibu, nanti ibu akan kasih bahan-bahan materi utilitas untuk dipelajari sendiri. Ya mau nggak mau ya konsekuensinya kalau ingin ingin apa namanya bisa mengerjakan utilitas. Kemudian anak ini 2 minggu karena utilitas tuh ada bagaimana menyediakan air pendingin, kemudian bagaimana menyediakan air pemanas atau steam, bagaimana membutuhkan berapa banyak butuh apa tuh bahan bakar gitu ya. Kemudian analisa K3 atau pengendalian proses. Ya, ini eh, belajar K3 di semester ganjil ini, analisa ekonomi ya. Kemudian dan penyusunan laporan. Ini minggu-minggunya nih ya. Nanti diperhatikan. Jadi kalau strategi pingin apa namanya selesai dalam 16 sampai 20 minggu ya seperti ini. Tuh ya. Kemudian eh kemarin itu ini PKP ya. Sekarang yang reguler reguler dulu. Tapi yang reguler ada nggak datang? Sekarang PKP dulu ya. Yang PKP ini kan mahasiswanya ini nih yang masih baru ya. Pada datang semua nggak ya teman-teman Ibu ya? Oke. eh Muhammad Haris ya. Oke. Terus Jeremy dia sendiri karena di Batam. Muhammad Fikri Haikal. Terus Wulan Andini, Hilmi, terus Yulia Agustina, Mahardika Dipansa, Yusuf ini sama yang kemarin tuh ada Riko ya, Riko Dimas ya. Riko Dimas tapi dia Mhm, sebentar. Oh ini TA ya, PPK dulu. Yang reguler, yang kemarin Pak itu nggak datang ya. Riko Dimas, Iqbal Kurnia, Intan Nur Himawati itu udah apa belum ya? Baikuni Aulia Akbar Yahya. Oke, sekarang kan gini. Jadi, sorry. Jadi yang belum. Jadi gini. Judul yang ditawarkan, sekarang judul dulu ya. Judul yang ditawarkan itu adalah prarancangan pabrik bahan nuklir ya. Kebetulan memang ada studi kasus dari Badan Tenaga Atom.
untuk bagaimana mendesain reaktor nuklir. Jadi emang ada mahasiswa para reguler yang mau ambil ini. Kalaupun ada yang paralel mau karena kerja di Batan, silahkan saja ya. Jadi nanti daftar. Kedua, prarancangan pabrik surfaktan dari minyak kelapa sawit. Kemudian prarancangan pabrik SNCl4, prarancangan pabrik pupuk dari amoniak, perancangan pabrik fiber staple dari limbah polyester, perancangan pabrik asam sitrat. Nah, kemarin sudah ini ya, yang untuk reguler ini, belum ya, sorry, 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 sorry. Ibu belum ini. Excelnya, nah ini. Jadi, nah ini ya, jadi ini judulnya ini, ya judulnya ini, dan yang sudah menyampaikan Sabita sama Humaira tuh PRP pupuk dari amoniak, Amanda sama ini PRP asam sitrat, terus Fiska dan Cahyani pupuk dari amoniak, Wahyu Triutama Bintang PRP asam sitrat, Muhammad Usama surfaktan dari RBO, Verji Medisa PRP styrofoam. Jadi memang Verji ini dapat mudah-mudahan diterima untuk selanjutnya ya, tes selanjutnya bisa magang di Jepang, di industri styrofoam ya. Jadi dia mengambil PRP styrofoam supaya sekalian belajar. Jadi nanti siapa yang berminat silakan saja. Kemudian nah ini kan masih ada ya tadi kemarin tuh karena Riko Dimas, Iqbal sama Baikuni Aulia itu belum belum ya. Jadi nanti Ibu mau ini kan sama kelompok yang eh, apa namanya yang paralel. Nah ini kelas paralel. Ibu pengen tahu kelompoknya dulu yang kelas paralel ya. Eh, Sekarang ini Muhammad Haris, Muhammad Fikri, Wulan Andini, Hilmi dan itu. Grupnya gimana? Sampai coba disampaikan siapa dengan siapa gitu. Bulan Andini dengan Julia, Bu. Terlalu Yulia sama Sama Wulan Wulan, Bu. Andini. Ya. Oke. Bentar. Wulan Andini sama Yulia. Oke. Nanti sambil mikir ya, mau ambil judul apa. Kemudian siapa lagi? Hilmi Haidar sama Fikri, Bu. Ilmi Haidar. Sama siapa? Oh, Fikri Muhammad ya. Fikri. Muhammad Fikri Haikal. Ya. Terus Muhammad Haris sama siapa nih? Bulan ini. Udah Muhammad Haris. Ibu, Mahardika Diwasa atau Yusuf? Ibu, mohon maaf Bu. Mm-mm. Ya. Ibu, saya kan sudah ngambil ini Bu ya, tugas akhir Bu di apa di Edlink. Tapi kan nama saya belum ada Ibu ya. Sini. Siapa namanya? Anugerah Rizal Pramuja Bu. Anugrah ya. Mungkin baru ya? Iya Bu. Ya, ya. Ibu soalnya Tugasnya baru baru mungkin belum Ibu tarik lagi yang terbarunya gitu ya. Anugrah Rizal Rizal Pramuja Bu. Pramuja. Ya Bu. Oke. Oke. Nomornya berapa? 114 Mm-mm. 252 Mm-mm. 306 Terus 00 berapa? Bu. 006. Gini ya. Ya Bu. Oke. Nah, Anugrah mau sama siapa?
mungkin sama Mahardika Bu. Oh, udah oke nih, berdua. Tapi belum saya konfirmasi sih Bu. Saya nanti dulu Bu. Ya, chat dulu aja ya sambil ini. Soalnya Mardikanya nggak datang ya. Terus, siapa lagi? Ahmad. Fiska udah ya? Oh, Fiska udah ya, udah ada temennya. Amanda, Sabita, Humaira, Yulia, terus Humaira, Bintang. Oh, Bintang udah. Iqbal Kurnia. Nah, Iqbal Kurnia Firdaus, gimana? Udah ada teman belum? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Ini juga si siapa? Kayaknya ada Riko Dimas juga ya. Tapi kemana ya? Apa perasaan ibu aja ya? Ada dua. Tapi ini enggak. Oh, ini mahasiswa baru. Riko ini yang dari SMA ya? SMK, Bu. Dari SMK. Oh, dari SMK. Iya, maksudnya ini kan soalnya angkatan 21 ya. Terus Iqbal RPL ya. Iya, Ibu. Saya LPL. Heeh. Dari D3 kimia atau dari D, D3 Politeknik? D3 analis kimia, Ibu. Oh, D3 Lans Kimia. Oke, masih baru ya. Ini tinggalnya di mana Riko sama Iqbal tinggal di mana? Kalau saya di Bandung, Ibu. Oh, di Bandung. Iya. Kerjanya di Sekarang saya kemarin, sekarang saya buka usaha, Ibu. Kemarin saya baru putus kontrak soalnya. Oh, gitu. Iya, Usahanya iya. apa? Buka bahan toko sepatu. Bahan, bahan sepatu. Oh, bahan sepatu. Iya. Oke. Eh, oke. Iqbal ya. Jadi di Bandung ya. Kemudian Riko Saya di Parung. di Parung. Iya. Bentar ya. Jadi soalnya biar ibu tahu juga nih kondisinya supaya nanti temennya gimana gitu. Kamu udah belum ada temen ya? Iya, Bu, belum. Belum. Terus Baikuni, ada nggak ya Baikuni ya? Nggak ada ya? Riko, Hilmi, Anugrah, Wulandari, Wahyu Tri Utami. Oke, kalau dilihat dari kamu Riko temennya yang satu angkatan ada nggak di sini? Yang di PKP? Ini Ada, tadi Bu. Anugrah Saya, Bu. sama Mahal. Ah? Saya Wulan, Fikri sama Hilmi satu angkatan. Tapi tadi Riko ditanya sama kita di kelas, bilangnya dia cuma ambil PPK, Bu, nggak ambil TA. Oh, siapa namanya? Yang siapa yang nggak ngambil TA siapa? Riko, Bu. Riko nggak ambil TK, jadi yang nggak ambil TA, jadi dia cuma ambil PPK-nya aja semester ini, TA aja semester. Oh, ngambil PPK-nya saja. Saya Hmm. ngambil Riko kerjanya di mana? kan PPK. PPK kan satu rangkaian sama TA, Bu. Jadi saya daftar Riko semua kerjanya di mana, Rik? di Gunung Putri. Halo, Riko. Nggak kedengeran ya? Ini aja coba on camera apa namanya tuh? Tutup videonya aja supaya mungkin sinyalnya biar bagus. Saya pindah di face dulu mungkin apa ya? Biar Yusuf ini nggak ada yang nggak datang ya Yusuf ya? Ibu, maaf Bu, Mm-mm. masih Bu. Ya, Saya nanya ke ini Bu, yang Mahardika di Pansyah itu Bu. Ternyata dia ya. semester ini tuh belum ngambil tugas akhir Bu. Oh belum. Iya, Oh jadi dia ngambil PPK saja ya? iya. Oke deh. Berarti ini sama dengan Riko ya? Bu, Bu, kalau kalau
Gini sih Bu, kemarin diarahinnya kalau udah ambil PPK disaraninnya sepaket sama itu sih, sama TA. Jadi Hmm, aku udah ya daftar gitu. kan nanti TA-nya ada ininya ya. Maksud ibu sih kalau ngambil gini, kalau Mahardika tidak ngambil TA-nya nanti semester depan, ibu pasangkan dengan si Riko yang ngambil PPK juga, tapi TA-nya juga enggak. Gimana? Enggak Bu, di SKS saya ambil TA juga. Siapa? Saya Oh, siapa? Anugrah apa sih? Riko Bu. Oh, Riko. Kemarin sih saya daftar semua. Iya, Siapa tadi yang ngomong ya? Yang ngambil TA siapa? saya Bu Riko Bu. TA ngambil, PPK ngambil. Ini Heti ya, Hesti Rice. Hesti Rice itu siapa? Di sini lagu itunya. Hesti Rice itu siapa sih? Kamu siapa sih? Riko Bu, itu Oh, nama Riko. akun kedua. Oke, kalau Riko ngambil TA sama PPK, kalau dipasangkan sama Anugrah gimana? Kalau boleh tahu Mas Anugrahnya asli mana Bu? Anugrah di mana Anugrah? Tangerang Bu saya Bu. Nah, kan sama Parung sama Tangerang ya. Keberatan nggak Mas kalau ini Mas? Ada harus ke kampus apa gimana gitu? Nggak apa-apa Ya Mas. harusnya nggak keberatan dong. Justru nanti ya kalau bisa ya ini Mahardika kan masih maksudnya masih itu ya TA-nya nanti. Jadi saya mengharapkan sih memang yang deket-deket kayak Tangerang sama Parung tuh kan deket. Jadi nanti kalau misalnya ketemu di kampus, memang harapannya yang masih baru-baru nanti setelah ini ke kampus, Ibu akan memberikan fasilitas di project room ya hari Minggu dari pagi sampai sore. Jadi di situ ada buku-buku tugas akhir, jadi bisa lihat handbook juga ada, sehingga bisa lebih cepat dan Ibu bisa bantu bimbingan gitu ya. Kalau di hari Minggu sekalian Ibu apa namanya ketemu gitu anak-anak di PPK. Jadi gitu ceritanya kalau misalnya nanti ini karena sekarang masih baru, jadi kita lewat online dulu gitu ya. Jadi gimana Anugrah? Apa-apa Bu. Nggak apa-apa sama Mas Diko aja. Kalau Mas Dikonya mau juga. Ya, oke. Jadi ini ya, Riko sama Anugrah. Ya, karena masih belum kenal sama-sama ya, jadi kita harus ini. Oke, ada nggak Mahardika yang maksudnya ngambil PPK tapi tidak ngambil TA? Ini Mahardika nggak datang ya? Iya Bu, mohon maaf dia tuh nggak ambil, kayaknya nggak ngambil ini juga deh Bu. Tugas akhir dan lain-lainnya juga ya Bu. Tapi di PPK di Siakat kok ada ya? Kurang tahu saya Bu. Oke. Dia nggak ngambil tugas akhir ya. Oh, Belum nggak bisa. ngambil tugas akhir. Cuman di PPK kan ada nih ya. Oke deh, nanti kita ini kan. eh ini kita ini kan biru lah yang nggak ini ya masih belum tahu. Sekarang yang belum itu ini kan udah nih ya. Ini udah. Ini biar Ibu kuningin supaya udah Muhammad Muhammad Haris belum ya Muhammad Haris. Terus Muhammad Fikri udah. Terus Wulan Andini udah. Ilmi Haidar udah. Yulia Agustina udah. Anugrah udah. Ini Yusuf udah 8 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6.
Muhammad Haris tadi udah ya. Muhammad Haris. Oke, Muhammad Haris tuh ada nggak ya dia? Ada Bu. Nah, kamu udah ada teman belum? Gini Bu, saya mau tanya dulu Bu. Kan Hmm. semester kemarin saya udah ngambil tuh Bu. Oh, Terus udah ngambil. udah Terus ada judul, cuman saya belum sempat bikin. Jadi gimana itu? Apakah judulnya perlu apa waktu baru? judulnya apa waktu itu? Hmm? Judulnya apa? Kemarin tuh perancangan pabrik pembuatan minyak siri dari jeruk kalau nggak salah Bu. Oh, itu ya. Kamu sama siapa temennya? Saya sendiri Bu kemarin Bu. Oke. Eh, tapi mungkin PPK-nya itu ya nilainya jelek ya. Nggak lulus ya. Kenapa Bu? PPK-nya perancangan pabrik kimianya. Iya Bu, kenapa? Iya, nggak lulus kan? Kalau di apanya udah lulus sih Bu. Cuman Hmm? nggak tahu itu di SIAK-nya udah lulus, udah dapat nilai A. Nah, kan saya ragu kemarin tuh Bu. C ya. Hmm? Dapatnya nilai apa? PPK-nya. Coba saya cek ulang lagi ya Bu. Kemarin tuh Soalnya kan nggak, kalau ibu kan memang ngelihat ininya aja ya. Jadi Muhammad Haris. Jeruk ya. Pembimbingnya siapa? Polinda Bu. Oh, Bu Linda. Iya, iya, iya. Nah, makanya nanti kamu cek lagi apa namanya? Eh, Min TA semester genap 2023-4. Ini kulit jeruk ya. Ini tapi udah lulus ya? Udah selesai ya? TA-nya udah selesai belum tapi? TA-nya belum Bu, masih masih saya belum belum sempat bikinnya Bu. Kemarin tuh lagi sibuk-sibuknya jadi baru judulnya aja. Nah, tapi oh iya, berarti kamu apa namanya? PPK-nya juga nggak lulus kali kalau misalnya TA-nya belum. Harusnya sih Bu, cuman di sininya lulus kemarin itu Bu. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa kamu ngambil isi? Ya saya bingung Bu supaya supaya belajar juga kali sekalian Bu rencananya. Oh gitu. Tapi udah sampai mana? Yang dari jeruk, kulit jeruk. Belum belum mulai Bu, baru judul doang. Oh, belum mulai sama sekali ya? Oke. Eh, Ibu sih sebenarnya kalau memang kamu masih pengen itu, nggak apa-apa, tetap. Nanti tinggal nyari teman. Yusuf Citrifurul Aziz, ada nggak? Yusuf, nggak ada ya? Nggak ada eh. Nanti kalau nggak ada. Nanti kalau apa namanya Yusuf, kalau misalnya dia kan mahasiswa baru juga nih ya. Kalau Ya Bu. misalnya itu bisa nih kamu sama Yusuf gitu. Ya, Tapi Muhammad. Mas Yusufnya Heeh. nggak ada ya Bu? Iya nih, belum ada. Nanti kita iniin aja deh. Ini berarti udah ada ya jeruk apa namanya PRP eh, minyak asiri ya, asiri. Kamu mau tetap ini atau gimana? Kalau ada teman siapa tahu diskusin dulu kali Bu sama temannya. Oke, sebenarnya ini lebih gampang sih. Apa ya? Kemarin juga banyak teman kan Bu minyak siri. Mm-mm. Kulit jeruk ya. Cuman memang dia harus, kamu harus kerja ngambil dari industri jeruk gitu loh, minuman jeruk sehingga daun apa kulitnya itu dipakai untuk bikin minyak asirinya. Ya paling gitu ya nanti. Iya Bu. Mm-mm. Oke, nanti tinggal nunggu Yusuf atau tapi ada nih yang Iqbal Kurnia Firdaus di Bandung. Ya kalau mau bagi-bagi tugas atau bagaimana, tapi kalau misalnya Yusuf, kamu tinggalnya di mana? Saya di Balaraja Bu, Kabupaten Tangerang. Oh, Tangerang ya. Oke.
Nanti mudah-mudahan Ya, Bu. nanti kalau Yusuf kan itu di chat grup PPK paralel tuh kan ada ya nama Yusuf. Nanti kamu ini aja ya, apa namanya tuh? Japri. Ditanya aja, Bu. Ya, Ditanya oke apa enggak gitu ya. oh, Jeremy apa kabar nih? Tadi udah ada Jeremy ya. iya, Bu. Nah, Jeremy kamu mau sendiri atau gimana nih? Saya sih gimana ya? Soalnya bingung juga, Bu, karena kan memang tempatnya juga lagi di Batam juga. Kalau misalnya mau terus juga kerja juga bingung sih, Bu, kalau misalnya mesti diskusi gitu. Cuman eh, masih bingung sih, Bu, intinya. Oke, kalau sendiri kamu mampu nggak? Eh, Kemungkinan bisa sih, Bu. Bisa, ya, oke. Yang penting yakin aja. Sebenarnya contoh-contoh juga ada. Kemarin itu ada yang pakai timah sulfat, SN sulfat Oh, gitu ya. oh Jadi ya. nanti bisa lihatlah buku TA-nya kayak seperti apa. Nanti Ibu bantu. Terus jadi kamu bisa mengerjakan lah gitu sendiri. Karena memang hmm, ininya kan beda ya. Apa sih? Kecepatannya itu kan beda. Terus kebetulan kan kamu juga di pabrik di pabrik itu gitu ya, project itu sehingga apa hmm, lebih lebih bisa mengatur waktunya gitu ya. Kalau sama yang lain kan mungkin beda-beda ininya urusannya, jadi nanti takutnya nggak sama gitu Iya, Bu. ininya lajunya gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Eh, Sekarang nih, nah sekarang sorry ya, ini memang agak lama karena di awal-awal kita harus menentukan judul dulu. Nah, judul itu sebenarnya dari beberapa ada yang sudah apa ya, sudah minta gitu nggak apa-apa. Cuman nih, kenapa judulnya ini memang itu juga dari hasil apa namanya, hasil diskusi dosen-dosen ya. Jadi ini hasil diskusi dosen, hasil diskusi beberapa mahasiswa yang memang proyeknya atau studi kasusnya di industri itu seperti ini. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi yang baru dapat judul ini mau judul di tempat kerjanya dengan catatan apa pihak pihak pabriknya membolehkan kan gitu ya. Nah, pertimbangan seperti tadi surfaktan, pupuk, asam sitrat itu sebenarnya ini umum gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dalam satu di PKP ini kan memang ada dua, memang ibu cuman batasin dua aja, apa judulnya dua sama gitu, tapi nanti kapasitasnya beda ya. Misalnya nih pupuk dari amoniak nih ada dua, ini tinggal beda kapasitas. Begitu juga dengan asam sitrat gitu ya. Hmm, terus apa lagi ya. Sekarang ini, nah Bulan Andini, Hilmi, Anugrah itu mau ngambil judul apa? Ibu, Ibu mohon maaf, Bu. Mau nanya, Bu. ya, ya. Bu, saya Hmm. baru kamu yang saya kan belum ambil ini, Bu, ya. Perancangan pabrik itu, Bu. Tapi kemarin tuh saya masih ternyata bisa daftar tugas akhir. Jadi saya nggak barengan juga sama perancangan pabrik itu bisa, Bu, ngambil tugas akhir, Bu. Ya, ya boleh. Tetapi kamu sit in PPK ya, karena gini, memang apa ya? Memang karena SKS-nya supaya maksimal, akhirnya ngambil tugas akhir. Cuman nanti yang sit in tuh kamu ikutin kuliah, dengerin, mungkin jadi nggak ngumpulin presentasi segala macam sih ya. Cuman kamu harus bimbingan gitu ya. Nah, bimbingan itu nanti apa? Bimbingan itu nanti ditentukan, dikocok untuk menentukan kelompok-kelompoknya gitu, pembimbingnya siapa itu nanti dikocok dari pihak prodinya ya. Nah, berdasarkan beban tugasnya dari dosen. Yang masih banyak ya mungkin nggak dapat ini gitu ya. Seperti ibu tuh dia nggak bakal dapat yang ini, kelompok yang baru karena ibu yang lalu-lalu masih banyak bimbingannya. Jadi nanti mungkin dosen yang itu ya, yang lain. Nah,
Kamu tadi siapa ya? Yang kamu bilang TA doang tapi nggak ngambil PPK. Saya Bu belum ambil PPK Bu. Kemarin kan Iya, iya. Terus bentrok jadi namanya siapa sih? Sebentar, sebentar, sebentar. Anugerah Bu. Oh, Anugrah. Ya Bu. Oh, ini kamu nggak ngambil PPK tapi ngambil TA ya? Ya betul Bu. Ini kalau yang Mahardika ngambil PPK tapi tidak ngambil TA. Lalu Riko ngambil TA sama PPK ya? Halo Riko. Iya, Bu. Ya, oke nggak apa-apa ya. Jadi Anugrah sit in, tetapi TA-nya ikut ya, TA-nya ikut. Nah, sekarang mulai ngambil judulnya. Ini yang satu, dua, tiga. Yang hadir dulu aja ya. Nah, Iqbal Kurnia Firdaus mana ya? Iqbal Kurnia Firdaus, kamu oh di Bandung ya? Nah, Iya, Bu. nanti kamu, nanti ada teman siapa ya? Baikuni coba ya. Dia ngambil TA nggak sih? Taruh. PPK kelas reguler. Ini TA paralel reguler. Ini PPK TA. Mhm. TA Baikuni. Ih, aneh. Aduh, TA Baikuni. Sebentar. Nikodemus. Di sini Baikuni nggak ada malah. Ya udah. Em, Iqbal ya. Iqbal mau. Kamu mau ngambil judul apa Iqbal? Ini mumpung di sini deh. Hmm. Jadi, pokoknya yang lain juga yang belum ngambil judul ya. Coba kalian mau ngambil judul apa nih? Surfaktan, pupuk, ini. Coba Yulia juga tinggal dipilih-pilih. Mhm. Kamu nih. Ibu, hmm, Mm-mm. saya ngambil yang pupuk amonia aja, Bu. Pupuk amonia. Oke. Mhm. Eh. Mm-mm. Pupuk amonia. Siapa grupnya yang siapa? Siapa tadi yang pupuk? Iqbal, Bu. Iqbal. Oh, Iqbal. Nanti siapa tahu ada teman gitu ya, Iqbal ya. Iya, Bu.
Coba nanti hubungin Baikuni. Nih, Baikuni Aulia Akbar Yahya. Ya, dia Baik, Bu. ngambil itu. Tapi dia udah ada 3 grup ya. Hmm, hmm, hmm. Ya udah, nanti harus beda kapasitas deh. Kalau surfaktan aja gimana? Soalnya tadi ada mahasiswa yang ngambil juga mau pupuk, cuman ibu arahkan ke asam sitrat karena pupuknya udah 2. Gimana Iqbal? Boleh, Bu, nggak apa-apa. Nah, ya, supaya nanti kamu bisa diskusi sama Usama sama Ahmad Ardiansah. Nggak Baik, enak Bu. soalnya tadi tadi ibu udah nggak boleh sama si siapa namanya, Amanda ya, Amanda Mas Salsabila. Jadi ini nanti bisa barengan. Intinya tuh bisa barengan, apa namanya, beda kapasitas aja gitu, ya. Nanti ibu kasih apa namanya referensinya untuk proses sambil nanti cari paten yang lain, gitu ya. Oke, berarti Iqbal udah, Riko Dimas juga udah, Intan Nur Himawati itu Intan Nur Himawati yang mana ya? Baikuni sama Aulia Akbar. Oke. Ini sekarang Wulan, Andini, Yulia itu kamu mau ngambil apa judulnya? Kita mau asam sitrat, Bu. Wulan ya. Mari Ibu kasih itunya ya, papernya, apa handbooknya. Nanti dari situ ini. Terus Hilmi sama Muhammad Fikri, Saya masih diskusi dulu, Bu. oke. Anugrah sama Riko, ini ya. Ini boleh pilih di antara 6 ini, Bu. Iya, Eh, masih diskusi sih, Bu. oke boleh. Aha. Terus Mahardika Dipansa nggak datang ya? Oke, sambil menunggu ya, masih diskusi, Ibu akan kasih referensi-referensi yang udah Ibu siapkan. Tadi mau ngebahas apa dulu ya? Selain judul, timeline. Oke, oke, berarti udah. Sekarang Ibu mau, hmm, oh tahap-tahapnya ya. Langkah-langkahnya bagaimana ini ya, sebentar. Jadi ini buku panduannya udah belum sih? Oke. Di buku panduan sama sebentar. Ibu buka. Oke, sebentar. PPT-nya ini. Nah, jadi Ibu ada buku Kri Opner, ya, jadi ensiklopedia chemical engineering. Jadi untuk bagaimana sih melihat proses-proses dalam suatu produk gitu ya. Nah, itu Kri Opner itu dia dari A sampai Z produknya. Di sini dari yang hmm, tentang pupuk ya, fertilizer itu nanti kayaknya udah nanti kalau ada yang milih ini referensinya ya tentang fertilizer,
kemudian dia pupuknya tuh dari mana saja gitu ya. Kemudian bahan bakunya ya, bahan bakunya. Jadi di sini sampai 37 halaman. Jadi dari proses dari natur organik ini semua itu. Nah, kan karena dari amonia, ini nih di sini dari amonia ya, sintesa amonia ke menjadi pupuk. Kemudian dibahas Ibu juga sudah ada tentang asam sitrat. Ya, asam sitrat ini apa sifat fisiknya, kemudian sifat kimianya ya, sifat fisik, sifat kimia, reaksi-reaksi, kemudian prosesnya karena nanti prosesnya itu umumnya nah ini prosesnya ya dari ini lime sulfurik. Jadi ini dari gula dari sumber sumber gula ya sumber gula macam-macam ya. Kemudian bisa dari gulanya sendiri misalnya tebu, bisa juga dari limbah gulanya molase. Kemudian difermentasi, filtrasi, netralisasi gitu ya. Kemudian asidifikasi dengan penambahan asam dan seterusnya. Ya, ini nanti ada filtrasi, drying, klasifikasi. Nah, reaktornya ada di sini di fermentasi. Ya. Kalau pupuk itu sebentar. Reaktornya nanti nah ini ya, pupuk fosfat ini mah ini dengan asam sulfat ya, sulfuric acid, kemudian dicampur terus nanti jadi apa namanya? Jadi pupuk terus nanti dijadiin granular ya seperti itu. Nah, ini nih reaksinya ya. Jadi nah ini reaktornya. Reaktornya di sini ya. Ini proses granular, dryer, terus ini cooler. Jadi di sini destilasi itu sama ini tidak ada destilasi ya. Oke, sekarang yang surfaktan. Nih surfaktan pun juga ada di Crick Opener 33 halaman. Jadi nanti biar tahu surfaktan tuh apa saja kan apa namanya zat aktif permukaan. Di mana di situ ada gugus hidrofilik dan hidrofobiknya gitu ya. Ini tegangan permukaan. Ini nanti sifat-sifat surfaktan. Kemudian mhm, ini reaksinya ya. Reaksinya alkylic ester dan alkohol alkylate. Nih, sulfonat, alkyl benzen sulfonat. Ya. Teknologi ini. Nah, ini ya. Ini rumusnya di benzel sulfonat. Ya, jadi nanti dibaca nih kalau bisa kan ini udah Ibu berikan sekarang. Jadi nanti tinggal teori dasar. Terus kalau buku TA pun apa namanya ngeliat TA di internet juga banyak gitu ya. Jadi kamu bisa tahu ini dasar dari handbooknya gitu ya. Nah, kalau yang ekstraksi SNCL4 di sini nggak ada ternyata yang Kriopner. Jadi mungkin dari hasil-hasil penelitian ya si Jeremy ya. Ini dia S2. Ini apa ya? Dia S2 ini. Oh, ini skripsi ya. Skripsi ini 47 halaman kayaknya. Ini perancangannya mungkin bisa lihat contoh yang lain gitu ya. Nih, yang TA-nya yang di itu waktu itu kebetulan Pak Kudat bimbingnya tuh dia SN SN sulfat. Memang katanya kesulitannya adalah data-data itunya ya, data-data. Nah, namun kalau di sana mungkin bisa ini kali, bisa nah ini ya, selektima di crosslon. Mungkin kamu ini HCl leaching ya.
Leachingnya filtrasi absorpsi. Jadi reaktornya di sini nih proses leaching model ekstraksi. Ini juga nggak ada destilasi. Itu. Nah, kita sekarang buku panduan TA. Nah, yang utama itu nanti dibaca pelan-pelan ya. Bagaimana sih? Oh sebentar. Dari buku TA ini sebenarnya nanti itu ada, nah ini perkuliahannya ya, perkuliahan PPK itu memang diberikan oleh dosen-dosen yang kompeten ya. Jadi eh, misalnya dosen kompeten maksudnya apa? Misalnya dalam baca paten nanti yang ngajar Pak Wahyu. Bagaimana sih membaca paten itu yang benar sehingga menghasilkan blok diagram ya, blok diagram prosesnya. Gitu juga nanti di sini ada Pak Kudrat juga. Nah, dalam pertama-tama itu analisa pasar. Jadi prarancangan pabrik yang sudah ditawarkan itu memang masih peluangnya masih besar ya. Kayak asam sitrat peluangnya itu masih besar karena walaupun ada di Indonesia produksinya tetapi masih kebutuhannya masih jauh lebih besar ya. Jadi impornya tuh besar. Begitu juga sama apa surfaktan, kemudian pupuk gitu ya. Jadi nanti ini ada analisa pasar yang ngajar Bu Ani ya untuk reguler di hari Jumat, untuk PKP di hari Minggu. Nah, umumnya kayaknya PKP itu akan online gitu ya. Nah, ini eh kalau hari Jumat nih offline. Kemudian bisa saja nanti kalau misal hibrid ya katanya hibrid ya. Oke. Kemudian kedua, pemilihan teknologi. Di sini membaca paten, membaca referensi. Nah, bagaimana caranya? Jadi diusahakan pada saat ada kuliah ini, kalian tuh sudah baca papernya dan bikin box diagramnya. Bener nggak nih gitu ya? Jadi bisa nanti. Atau misalnya kita udah baca, ada yang ragu-ragu. Tanyakan sama dosennya. Ya, kebetulan kan Pak Wahyu bahasa Inggrisnya bagus, jadi cepat gitu dalam nangkep ke proses. Gitu ya. Nih, jadi nanti ada Pak Wahyu, ada Pak Kudrat. Ya, jadi nanti hasilnya jadi cara mencari paten, memahami paten, mengekstrak deskripsi proses dari paten ke BFD, block flow diagram. Baru nanti menyusun narasi deskripsi prosesnya. Gitu ya. Kemudian setelah itu baru neraca massa. Nih, neraca massa setelah prosesnya beres baru bikin neraca massanya. Nah, neraca massa dari mana ya? Setelah kita tahu kapasitas, penentuan kapasitas, makanya ini harus berurutan gitu ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan awal-awal nanti Bu Yuli akan menjelaskan. Kalau ternyata butuh 3 minggu gitu ya supaya bimbingan atau ini nanti disiapkan 3 minggu atau misalnya 2 minggu nanti kerjain dulu anak-anak terus kalau nggak tahu nanti baru berikutnya gitu ya. Kemudian raca energi ya raca energi sama Bu Linda. Kemudian baru nanti UTS. Nah, UTS itu presentasi apa namanya presentasi mahasiswa di presentasinya pakai Excel aja biar ketahuan dari tadi penentuan kapasitas, blok flow diagramnya, neraca massa sama energinya. Diusahakan bisa selesai supaya apa? TA-nya kamu juga selesai gitu ya. Namun kalau misalnya belum selesai pun ya gak apa-apa sih, cuman kan jadi nanti TA-nya jadi nggak selesai ini. Kemudian nanti pembahasan utilitas. Utilitas itu butuh air, pendingin, ini listrik ya. Namun sebenarnya salah nih ya. Alat dulu baru ke utilitas karena tapi belajar utilitas dulu juga nggak apa-apa deh. Nanti tinggal kalau alatnya belum beres ya. Di sini nanti ini utilitas, terus nanti perancangan alat, kemudian pengendalian proses, ini Pak Wahyu ya. Terus pengolahan limbah K3-nya Bu Enjarlis, pengolahan limbah dan K3-nya Bu Enjarlis, analisa kelayakan saya. Gitu ya.
Jadi ini nanti kalau dia udah diiniin tuh sampai 12 Januari. Nanti dikasih waktu 2 minggu untuk presentasi progres laporannya gitu ya. Januari 2025 kalau yang itunya. Oh ini lupa nih 24 Januarinya kurang ke ini ya. Nah gitu ya ini 26 Januari. Dosen-dosennya nanti kalau ada ini WHY, SH ini di sini ya. Ada Pak Wahyu, Bu Ani, Bu Linda, Bu Yuli, Pak Kudrat, Bu Ratna, saya dan Bu Enjarlis. PIC PPK semester ganjil ini Ibu, baik di reguler maupun di paralel karena Ibu sebagai koordinator tugas akhir. Itu ya. Nah, terkait dengan jadwal tadi, Ibu akan jelasin hmm, kemana ya ini? Oh, oh ini. Nah, kembali lagi ya. Di dalam buku panduan, di sini ada nih prosedur penyelesaian tugas penentukan kelayakan sorry. Nih, sistematika ini nih. Nah, ini bab 1 pendahuluan, referensi data analisa pasar. Bagaimana mencari analisa pasar di sini sudah ada yang jelasin ya. Halaman 14 sampai 17. Coba kita lihat. Mhm. Nih, pendahuluan, peluang pasar. Nanti kalian bisa lihat di sini. Ya, cara-cara mengambilnya. Ya, jadi kalau bisa yang berdua itu udah mempersiapkan peluang pasar sama bagaimana menerjemahkan patennya. Karena kan paten itu butuh seminggu 2 minggu ya. Walaupun translate tapi pelan-pelan juga di ini kan. Ini ada trade ininya, peluang pasar. Terus nanti eh nih ya. Kemudian bisa juga pakai pertumbuhan rata-rata ya. Ada forecast linear, terus apa lagi nih forecast sheet, terus ya jadi ini untuk penentuan kapasitas. Nih dasar pasar guys istilah ini. Terus nanti ada lokasi pabrik apa saja gitu ya. Bahan baku, pasar, fasilitas transportasi, tenaga kerja, tanah dan lingkungan. Baru yang kedua teknologi proses, ini yang paten. Minimal kita ngebahas yang 2 minggu ini ya paten. Ya paten, nih Google paten. Terus jangan terpaku pada satu jenis kata kunci dan selalu gunakan bahasa Inggris. Jadi mencari kata kuncinya pakai bahasa Inggris gitu ya. Hmm, terus ini ada contoh-contohnya bagaimana mencari paten. Jadi makanya pahami di buku patennya, buku patennya, buku panduan akademik, panduan TA-nya. Ini ada nih cara memahami paten, ya, judul paten dengan seksama gitu. Jadi sebenarnya kalau duitnya banyak sih sebenarnya di print aja ini supaya kamu bisa benar-benar bacanya juga. Terus mana yang belum gitu-gitu ya. Ini pemilihan pemilihan prosesnya nih ya. Apa saja dasarnya? Teknologi, bahan baku, tingkat kompleksitas teknologi, limbah yang dihasilkan, pemakaian. Jadi dalam pemilihan proses minimal 2 ya pilihan prosesnya supaya ada pembanding gitu ya. Kenapa sih kamu ngambil proses A, kenapa nggak B gitu ya? Kalau bisa nanti kalau dalam pemilihan proses bahan bakunya harus sama ya supaya dalam milihin prosesnya kelihatan. Oh, konversinya yang satunya besar gitu ya. Walaupun bahan bakunya sama, yang satunya konversinya besar, tapi kondisi operasinya lebih tinggi misalnya gitu. Nanti diskusi dengan pembimbing atau bisa juga dengan dosen yang sedang mengajar gitu ya. Kayak Pak Wahyu dan Pak Kudrat. Terus eh, keamanan prosesnya. Nah, ini keamanan proses dibaca kenapa sih kondisi operasi, zat berbahaya, baru biaya, terakhir biaya. Nah, baru nanti rancangan prosesnya. Nah, setelah rancangan proses baru nanti bikin raca masanya. Nah, raca masa nanti Bu Yuli ya. Itu nanti hmm,
Ini raca massa, raca energi, tata letak. Nih ya, ini ada juga tata letak. Apa sih, bagaimana sih menyusun tata letak? Ini sudah ada jadi jelasin ya. Jadi ini Bu Yuli Amalia nih rajin sekali bikin ini, udah bagus. Sehingga kalian sayang kalau nggak dibaca gitu ya. Nah, ini juga tata letak pabrik, terus persyaratan proses pengoperasian ini. Nah, baru nanti spesifikasi alat. Biasanya eh, spesifikasi alat itu kalau kita sudah menghitung alat gitu ya. Jadi ini 45 ini kita kerjakan dulu lampirannya, lampiran neraca massa, neraca energi, bab tiganya juga itu. Nah, ini nih pertimbangan safety pabrik, bahan-bahan kimianya yang berbahaya. Kemudian nanti peralatan proses yang berbahaya yang mana, pengelolaannya gimana, gitu ya. Di contoh-contohnya, kemudian nih aspek lingkungan, baru nanti ekonomi, ya. Ekonomi ini manajemen perusahaan, terus ekonominya, ya. Nah, nih, cakupan lampiran satu sumber data. Hal-hal yang harus ditampilkan dari lampiran satu paten-paten yang digunakan untuk proses, publikasi ilmiah yang digunakan untuk proses, ringkasan spesifik semua bahan baku yang digunakan, semua produk yang dihasilkan termasuk limbah yang bersumber dari MSDS. Ya, jadi nanti TA kamu kalau misalnya bahan bakunya ini, produknya ini, bahan antaranya ini, cari apa namanya iniin MSDS-nya. Kenapa perlu tahu? Supaya alasan kita pakai alat ini karena yaitu dari sifat fisik kimianya ya. Lihat nih kemurnian, titik didih, densitas, penanganan penyimpanan, efek pada air, toxicity, karsigenik. Jadi butuh memang data itu ya. Gitu ya. Ini contoh pemulihan ininya. Baru nanti perhitungan neraca massa, terus perhitungan spesifikasi alat, utilitas, analisa ekonomi. Nah, ini proses flow diagram. Eh, Gambar dan alat perlengkapannya, contoh bentuk gambar dapat dilihat buku rasa HF ini, Project Engineering Process John Wiley, ini ada nggak ya? Nanti Bu cari deh. Setiap alat diberi nomor kode, terus kontrol dicantumkan, ini. Ya, ini lihat nih, HTTP ini nih. Ya. Oke. Hmm. Nah, dari semua yang sudah Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Iya, Ibu. Ibu, Mm-mm. Ibu mau nanya, Ya, silakan. ini asam sitrat itu nanti bahan baku dasarnya kita bebas pilih atau nanti akan diarahkan oleh pembimbing ya, Bu? Bebas pilih. Bebas pilih dan nanti diarahkan sama pembimbing. Makanya setelah minggu baru hari Rebo ya. Rebo ini baru Ibu pembagian sama dosen-dosen. Eh, Kamu ini dulu apa namanya mau pilih-pilih dulu gitu ya. Nah, eh, dasar dari dasar dari bahan bakunya itu sebaiknya bahan bakunya dari Indonesia.
kemudian yang banyak gitu ya, misalnya pabrik gula, pabrik apa, yang nantinya bahan baku tersebut bisa memenuhi kebutuhan pabriknya. Jadi menunjukkan tempatnya, misalnya, oh tempatnya di Jawa Timur. Oh karena ada pabrik gula yang mana gitu loh. Ya jadi harus berdasarkan dari bahan apa namanya penghasilnya gitu kalau asam sitrat ya seperti itu. Nggak, minimal kalian tuh sudah punya gambaran dulu sebelum nanti bimbingan sama pembimbing. Nah, karena nih tugas akhir adalah semi mandiri, jadi memang sebanyak mungkin informasi itu kalian dapatkan sambil nanti kalau yang ragu-ragu baru diskusi dengan pembimbing. Itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya Bu, ada Bu. Oke. Bu, Hmm, aku mau nanya, sebentar Bu. ya. Iya. Untuk PRP tadi, itu Hmm, saya sama partner mau observasi dulu, Bu. Baiknya gimana? o- Oke. Ya. Nanti Deadline-nya japri aja. aja aja, Bu. Makasih, Bu. Hmm, ya. Nanti kalau mau yang file tadi, yang itu japri aja ya. eh Soalnya di grup itu kan ada dosen lain. Saya males itu. Terus kalau di Adlink itu terlalu berat, jadi Ibu Japri Ibu kirimin gitu ya. Ada beberapa yang sudah Ibu kasih ya. Yang dari Key Opener. Oke, ada lagi? Ibu, untuk nanti Mm-mm. template Excel seperti neraca massa, neraca energi, dan analisa kelayakan itu akan dikasih oleh dosen pembimbing masing-masing atau kita harus cari sendiri ya, Bu? Hmm. Oh, dosen masing-masing nanti dosennya kan ngajar nih. Nanti dikasih. Tapi eh, biasanya sih pembimbing akan ngasih ya. Tapi kalau misalnya pembimbing nggak ngasih, nanti baru japri ke ibu aja. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Mm-mm. Ada lagi? Amanda, udah jelas Amanda? Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, saya tanyakan lagi. Oke. Ini ya, apa namanya? Sama Salsabila ya, Amanda. Iya. Terus, oh, Mahardika, kamu kan PPK ya. Kamu mau ngambil apa? Nanti kamu japri juga ya. Walaupun TA belum TA, tapi nanti kamu japri ke ibu. Siap, iya Bu. Baik, Bu. Ya, oke. Siapa lagi yang, oh Nur Fadilah. Kamu gimana Nur Fadilah? TA-nya mau tetap yang lama atau bagaimana? Eh, belum tahu sih, kayaknya lama aja Bu, udah setengah soalnya. Saya juga rencana mau Oke, bimbingan sama ke Ibu sih Senin ini, kalau Ibu ya. mau. Oke, kalau misalnya mau Seninnya siang ya.
Boleh, Bu. Ya, oke. Reva tuh kemana ya Reva ya? Tapi belum ada. Oke deh kalau gitu. Reva tuh pembimbingnya ibu juga ternyata dulu. Cuman memang dia belum ngerjain sama sekali. Nanti kita lihat ya, Nur Fadilah ya. Apakah kamu mau dibantu sama berdua sama Reva atau gimana? Ya. Iya, Bu. Bisa diskusiin besok aja kali ya. Mm-mm, mm-mm. Nanti kamu kalau mau jam berapa nanti ibu iniin juga si Revanya supaya bareng. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain yang lain untuk judul dan itu. Ya, jadi ini nih apa namanya? Kerjaannya memang rada banyak kalau tadi kamu lihat ya panduan TA-nya. Jadi memang ya tapi sebenarnya kalau dikerjakan 5 jam 15 jam per minggu gitu ya. Itu sih insya Allah sih bisa selesai gitu ya. Eh, tetapi kalau tadi kan itu 5 SKS ya. Kalau yang ngambil 20 SKS itu harus memang super apa ya? Super sibuk untuk belajarnya gitu ya. Pokoknya kalau yang ngambil 20 SKS, pokoknya kalau ada tugas yang ditunda aja langsung kerjain supaya nanti ada pekerjaan lain yang itu bisa diselesaikan. Oke, ada lagi? Yusuf Aziz tuh siapa ya? Yusuf Aziz. Yusuf, Yusuf Aziz yang mana sih? Kamu ngambil TA atau ngambil TA yang lama atau gimana ya, Yusuf? Ya ini Bu, baru ngambil PPK aja, TA-nya Mm. belum. Nah, Yusuf Aziz kalau bisa barengan sama Muhammad tadi itu. Mahardika Dipansyah. Oh Dia baik juga Bu, ngambil PPK aja, TA-nya belum. ya Nah, gitu Bu. siapa tahu nanti semester depannya TA-nya sama gitu loh. Biar biar barengan maksud saya gitu ya. Ya baik Nanti Bu. lihat di ini aja ya. Apa namanya tuh? Lihat di grup supaya kamu nanti ngubungin Mahardika Dipansyah. Terus eh mau ngambil judul apa gitu ya? Berarti ini Bu, kalau misalnya belum ngambil tugas akhir, judulnya belum dibagiin Mm-mm. gitu Bu. Enggak apa-apa kamu mau ngambil yang judul yang sudah di apa namanya ini? Yang sudah disiapkan, kamu boleh ngambil misalnya pupuk atau apa nanti tinggal TA-nya kamu itu gitu loh. Oh iya ya Bu, paham. Ya. Mm-mm. Oke, ada lagi? Lalu di satu-satu dulu nih ya. Muhammad Uda Fikri, ini Wahyu Triuti. Bintang udah belajar, udah baca. Alhamdulillah sudah Bu sedikit-sedikit. Oh, oke. Iya, iya. Jadi memang harus dicicil-cicil ya supaya 1 minggu tuh beres ininya itunya. Jadi memang kalian itu dituntut untuk bisa eh, kreatif dalam mengkoordinasi temannya, koordinasi dengan teman gitu ya. Jadi karena banyak, jadi misalnya kamu yang ini, saya yang ini. Kalau misalnya ada kesulitan ya diskusi gitu ya. Eh, jadi jangan apa namanya, udah misalnya kan tugas masing-masing, tiba-tiba yang satunya nggak jalan, tetap harus ada koordinasi ya. Ada kesulitan apa, ini apa gitu. Kan kalian itu calon-calon pemimpin, jadi bisa belajar untuk mengkoordinir gitu ya.
dan juga bisa belajar untuk saling membantu, ya. Bisa bekerja tim, ya makanya disarankan memang itu ya berkelompok. Cuman kalau yang jauh seperti Jeremy nggak apa-apa. Ya nanti Jeremy harus apa namanya kreatif juga, nanya-nanya sama dosen-dosen maupun dosen pembimbing, dosen dosen apa yang mengajar di PPK itu silahkan gitu ya. Dosen tuh welcome untuk ditanya. Jadi, kalau misalnya ada yang dosennya tidak merespon karena sibuk, bisa cari bisa nanya ke dosen lain, gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan karena memang disadari bahwa tugas akhir ini, prarancangan ini tidak mudah. Namun bisa apa namanya diselesaikan gitu ya dengan cara kita banyak baca, bertanya, diskusi seperti itu ya, kerjasama gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya ada apa namanya ada kesulitan-kesulitan, eh, diskusi aja sama Ibu Japri, apa walaupun bukan pembimbing, Ibu akan welcome membantu sebisanya Ibu gitu ya. Paling kan nanti kalau Ibu arahkan, coba kamu baca ini. Oh, ini ada buku referensinya ini gitu ya. Mungkin Ibu banyak referensinya yang nanti Ibu arahkan. Gitu ya. Mungkin ada juga kan alat-alat yang belum dipelajarin. Nanti tanya-tanya aja sama dosen-dosen, baik saya maupun dosen yang lain. Gitu ya. Halo. Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, iya gitu dong. Jangan Ibu ngomong sendiri. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan. Nah, terus kalau ada masalah dengan teman gitu ya, terus daripada jengkel berdua nggak beres-beres, boleh bisa bilang, Bu saya sendiri-sendiri aja, gitu nggak apa-apa ya. Jadi lebih baik begitu, tapi nanti akhirnya cepat selesai daripada apa namanya dalam hati, tetapi saling saling apa ya, saling menunggu, saling minta tanggung jawab malah nggak selesai. Ya, jadi harapannya sih bisa koordinasi, tetapi kalau nggak bisa koordinasi, sendiri pun bisa gitu ya. Karena semester kemarin tuh ada 3 grup yang berpisah. Jadi 4 orang bisa sendiri-sendiri gitu ya. Oke, eh, nanti Japri aja bagi yang pingin referensi key opener ya, supaya nanti Ibu langsung kirimin judulnya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, Ibu tutup. Selamat apa belajar ya, semangat semuanya. Karena memang TA itu harus ada tenaga lebih, yaitu semangat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk.